Hai Sobat Katolik, apa kabar? Selamat datang di Pika. Nah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Semoga kegembiraan Paskah juga masih kita rasakan hingga hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu buah Paskah. Setelah kemarin kita mendalami tentang apa itu makna Paskah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu buah dari Paskah, yaitu solidaritas. Sebagai seorang manusia biasa, tentu kita sering kali mengalami perasaan-perasaan, ya kan? Ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita pasti merasa bahagia. Demikian pula ketika kita lagi mengalami perasaan-perasaan yang sedih, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak menyenangkan. Itu wajar, itu lumrah. Akan tetapi, pernahkah kita memiliki perasaan sedih ketika orang lain juga merasa sedih? Atau kita bisa merasakan duka cita ketika orang lain merasakan duka cita? Kita adalah satu keluarga besar dalam kemanusiaan, terlepas dari suku, ras, agama, golongan, etnis seseorang. Kita merupakan satu keluarga besar dalam kemanusiaan. Santo Paulus menyatakan hal ini di dalam suratnya yang pertama pada jemaat di Korintus. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semua adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, dari surat Rasul Paulus tadi, kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya maksud Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajak kita supaya kita dapat merasakan penderitaan orang lain dan menganggap penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita. Itulah yang namanya solidaritas. Sebab sebagaimana penderitaan satu orang juga berdampak bagi penderitaan banyak orang, demikian pula kebahagiaan satu orang juga berdampak bagi kebahagiaan banyak orang. Kristus yang bangkit tidak bangkit untuk dirinya sendiri, tapi bangkit untuk semua orang. Kita diajak untuk bangkit bersama Dia dan menunjukkan kualitas-kualitas orang yang sudah diselamatkan. Kebangkitan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat bersolidar dengan orang lain. Maka, marilah kita melihat masa-masa di tengah pandemi COVID
COVID-19 ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh karena kebangkitan Kristus. Menjadi kesempatan supaya kita dapat bersolider bagi orang-orang di sekitar kita, bagi mereka yang menderita, yang sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan juga sekaligus menjadi kesempatan bagi kita supaya kita dapat menjadi saksi iman akan kebangkitan Yesus Kristus. Demikian pembahasan singkat kita terkait dengan solidaritas dalam terang Paskah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Berkah dalam. Tuhan memberkati.